Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, sekarang kita membahas Cut Jaharafona, penipu tahun 1970-an yang membodohi orang dengan agama. Kisah penipuan kelas kakap yang menggemparkan masyarakat Indonesia bahkan dunia ini terjadi di era kekuasaan Soeharto, tepatnya di tahun 1970-an. Meskipun tak tamat SD, ia nyatanya memiliki ide jenius yang mampu membodohi orang se-Indonesia, termasuk kaum elit pemerintahan dan ulama. Cut Jaharafona, wanita asal Aceh yang mengklaim bahwa dirinya mengandung janin ajaib karena bisa berbicara dan mengaji. Masyarakat yang penasaran pun berbondong-bondong mendatangi Cut Jaharafona untuk menyaksikan fenomena ajaib itu. Mereka rela antri demi bisa menempelkan kuping di perut si ibu dan mendengar langsung janinnya berbicara, dan tentunya berbayar, atau bisa dibilang menggunakan uang untuk sekedar mendengarkan suara janin dalam perut. Kabar aneh ini dengan cepat menyebar ke penjuru negeri hingga sampai ke telinga para tokoh agama dan elit pemerintahan. Sejumlah ulama yang dimintai pendapat tentang keanehan tersebut memberikan pendapat yang cenderung membenarkan berita aneh tersebut. Ulama berpendapat janin dalam perut bisa mengaji merupakan bukti kekuasaan Tuhan. Kun fayakun. Bila Tuhan menghendaki, apapun bisa terjadi. Begitu tanggapan para ulama. Buya Hamka, pendiri Majelis Ulama Indonesia (MUI), juga memberi pendapat serupa. Padahal Buya sebenarnya meragukan ada janin dalam perut bisa mengaji. Buya Hamka sebenarnya tidak percaya. Dia hanya memberi reaksi saat ditanya wartawan dengan menyatakan kalau Tuhan menghendaki memang bisa terjadi. Hebatnya, kasus janin bisa ngaji itu sampai dipercayai oleh Wakil Presiden Adam Malik. Adam Malik diyakinkan adiknya jika janin yang bisa mengaji itu memang benar adanya. Wakil Presiden era Soeharto ini lantas mengundang Cut Jaharafona agar datang ke istana. Pertemuan Cut Jaharafona dengan Wakil Presiden Adam Malik dimuat dalam surat kabar pos kota juga harian Merdeka di tahun 1970-an. Janin yang bisa mengaji tidak hanya menggemparkan Indonesia. Fenomena ini juga menarik perhatian Perdana Menteri Malaysia, Tengku Abdul Rahman Putra waktu itu. Serupa dengan Adam Malik, PM Malaysia itu juga percaya janin dalam perut bisa mengaji. Itu benar adanya. Semua bisa terjadi jika Tuhan menghendaki. Bukti yang paling nyata adalah perawan Maria yang bisa melahirkan bayi Isa. Begitu anggapan yang berkembang kala itu, yang umumnya merujuk kasus Cut Jaharafona dengan mukjizat perawan Maria. Maka saat itu mayoritas masyarakat Indonesia percaya janin di perut Cut Jahara memang benar-benar bisa mengaji. Masyarakat juga tidak sadar dan tidak pernah mempertanyakan umur janin di perut Cut Jahara yang bisa lebih dari 1 tahun. Untunglah kemudian ada Kakanwil Kesehatan DKI, Dr. Herman Susilo, yang bersuara berbeda. Dr. Herman menyatakan janin bisa mengaji merupakan hal yang tidak mungkin. Sebab bayi dalam kandungan tidak dapat membuka mulut atau bernapas normal, sehingga tidak akan dapat mengeluarkan suara karena melawan arus. Dr. Herman diancam akan dibunuh oleh orang yang fanatik yang mempercayai bayi dalam perut bisa mengaji. Menghindari ancaman itu, Dr. Herman lantas bersembunyi. Dr. Herman yang tinggal di Ciganjur ini meninggal dunia pada tahun 1998. Tapi belakangan terbukti Dr. Herman Susilo lah yang benar. Bayi ajaib yang bisa membaca Al-Quran ketika masih dalam rahim ibunya adalah bohong alias dusta belaka. Kebohongan Cut Jahara berakhir di Banjarmasin saat Kapolda memerintahkan anak buahnya untuk melakukan penggeledahan. Kapolres Banjarmasin pun berhasil meringkus Cut Jahara usai dirinya pura-pura datang dengan
dalih ingin mendengarkan suara janin bersama istrinya dan beberapa polwan dengan taktik yang jitu. Ia dan tim kemudian menyingkap kain Cut Jahara dan ditemukanlah tape recorder. Setelah kedoknya terbuka, Cut Jahara pun dipenjara. Ia sempat kabur, tapi berhasil ditangkap kembali. Tak heran jika akhirnya Cut Jahara Ona dijuluki penipu kelas kakap yang berhasil masuk istana. Hingga Wapres Adam Malik pun menjadi korbannya. Peneliti sejarah LIPI Asbi Warman Adam mengungkapkan tahun 1970-an teknologi tape recorder masih menjadi barang baru di Indonesia. Kala itu, tape recorder kecil yang biasa dipakai wartawan memang belum dikenal oleh masyarakat sehingga masyarakat tidak menaruh curiga pada aksi yang dilakukan Cut Jahara. Selain itu, masyarakat pada waktu itu masih sangat religius dalam artian berbeda, percaya pada hal-hal yang tak masuk akal, sehingga gampang percaya hal-hal yang aneh dan ajaib. Dalam dari peristiwa di atas, 2 orang, Cut Jahara dengan suaminya, dua-duanya masuk penjara. Hanya saja yang mendapat perhatian lebih adalah sosok si Cut Jahara. Tidak dijelaskan di mana Cut Jahara dan suaminya mendapat tape recorder. Judul yang diberikan lulusan SD tidak mengacu bahwa si Cut Jahara ini tidak pintar. Justru karena dia cerdik, dia mampu mengelabui para petinggi yang notabene berpendidikan tinggi. Oke, terima kasih. Jika video ini menarik dan bermanfaat, silakan subscribe dan share ke teman-teman kalian.